Apabila N bekerja pada penampang dan membentuk eksentrisitas sebesar plus 2,5 cm arah sumbu X dan min 3 cm arah sumbu Y terhadap titik berat penampang, hitung dan gambarkan tegangan normal yang terjadi pada potongan II, tumpuan A, dan tumpuan B. Sebelum kita mulai memecahkan teka-teki tersebut, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu tegangan eksentris. Tegangan eksentris adalah tegangan yang timbul akibat suatu gaya normal yang bekerja di luar titik berat penampang, sehingga mengakibatkan adanya eksentrisitas. Gaya normal yang bekerja tidak pada titik berat penampang disebut gaya normal eksentris. Satuan dari tegangan eksentris adalah megapascal atau newton per milimeter persegi atau kilogram per sentimeter persegi. Misal P bekerja pada sumbu Y. Dapat kita lihat pada layar bahwa P tidak bekerja tepat pada titik berat penampang. Terdapat pergeseran terhadap sumbu X-nya. Jarak pergeseran antara sumbu X dari penampang dengan P adalah eksentrisitas. Nah, sekarang idenya adalah bagaimana kita kembali meletakkan P tepat ke titik berat penampang tersebut. Maka di sini dimunculkanlah P tarik yang berada tepat di bagian titik berat dari penampang tersebut. Kemudian kita lengkapi dengan P yang menekan penampang tepat di titik berat sehingga keduanya akan saling meniadakan. Sebagai catatan, nilai dari P eksentris dengan nilai dari 2P yang kita munculkan memiliki nilai yang sama besar. Timbul momen pada penampang akibat dari P yang menekan tidak pada titik berat atau P eksentris di sini dengan P yang menarik pada titik berat penampang. Kedua gaya yang memiliki nilai sama serta arah yang berlawanan tersebut akan menghasilkan momen yang disebut dengan momen couple. Dengan rumusan ME sama dengan P kali eksentrisitas. Sehingga kita dapatkan pada sebelah kanan merupakan ilustrasi gaya dalam penampang tersebut setelah kita dapatkan momen couple. Dan berikut disajikan ilustrasi gaya dalam apabila P bekerja pada sumbu X. Sehingga didapat kesimpulan apabila beban P bekerja pada sumbu Y, maka tegangan eksentrisnya sama dengan tegangan normal sentris plus minus momen. Atau apabila dirumuskan menjadi sama dengan P per A plus minus MEX kali Y per IX. Dan MEX dapat kita uraikan lagi menjadi P kali EX. Dan beban P bekerja pada sumbu X untuk menghitung tegangan eksentrisnya sama dengan tegangan normal sentris plus minus momen. Atau apabila dirumuskan menjadi sama dengan P per A plus minus MEY kali X per IY. MEY dapat kita jabarkan lagi menjadi P kali EY. Nah, sekarang kasusnya, bagaimana kita menghitung tegangan eksentris apabila P memiliki eksentrisitas terhadap sumbu X dan eksentrisitas
terhadap sumbu Y. Pada kasus yang kita kaji, letak titik berada pada plus 2,5 cm arah sumbu X dan min 3 cm arah sumbu Y terhadap titik berat menampang. Atau dalam kata lain, memiliki eksentrisitas terhadap sumbu X sebesar 3 cm dan eksentrisitas terhadap sumbu Y sebesar 2,5 cm. Pertama, kita harus mencari momen akibat tegangan normal eksentris pada potongan II. Terdapat dua perhitungan, yaitu yang pertama perhitungan momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu X. Dan yang kedua, perhitungan momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu Y. Pertama, kita akan mencari momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu X. Dengan menggunakan rumus MEX dikali Y per IX sama dengan P kali EX kali Y per IX sama dengan 100. P di sini sama dengan 100 karena pada minggu kedua terdapat di data kita bahwa nilai N yang bekerja sama dengan 100 kg. Kemudian 3 di sini merupakan nilai dari eksentrisitas terhadap sumbu X. Kemudian 5 dan 369 merupakan nilai yang kita dapat pada perhitungan sebelumnya. Hingga kita dapatkan nilai momennya sebesar 4,1 kg per cm persegi. Yang kedua, momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu Y. Menggunakan rumus MEY kali X per IX sama dengan P kali EY kali X per IY sama dengan 100 kali 2,5 kali 5 per 133,5 sama dengan 1250 per 133,5 sama dengan 9,4 kg per cm persegi. Kemudian kita akan menghitung dan menggambarkan diagram tegangan eksentris terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang pertama kita harus sajikan dalam perhitungan adalah diagram tegangan majemuk yang telah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya. Kemudian, kita tambahkan dengan diagram momen yang telah kita hitung sebesar 4,1 kg per cm persegi. Dengan menjumlahkan diagram tegangan majemuk serta diagram momen, maka kita akan mendapatkan diagram tegangan eksentris terhadap sumbu X. Yang mana pada bagian atas merupakan tekan dan pada bagian bawah merupakan tarik. Bagian tekan memiliki nilai terbesar 1168,8 kg per cm persegi dan bagian tarik memiliki nilai terbesar 1150,92 kg per cm persegi. Kemudian, untuk melukiskan diagram tegangan eksentris terhadap sumbu Y, kita tinggal membuat diagram yang mana seperti kita pelajari sebelumnya. Di sini terdapat nilai 9,4 kg per cm persegi yang merupakan nilai dari momen yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung momen akibat tegangan normal eksentris pada tumpuan A. Sama persis dengan perhitungan sebelumnya, karena penampang tidak mengalami perubahan bentuk sepanjang bentang balok. Dan kita dapatkan nilai yang sama seperti sebelumnya, yaitu
momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu X sebesar 4,1 kg per cm persegi, dan nilai momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu Y sebesar 9,4 kg per cm persegi. Dan berikut merupakan gambar diagram tegangan pada tumpuan A. Pada layar disajikan gambar diagram tegangan majemuk dan gambar diagram momen. Untuk mendapatkan gambar diagram tegangan eksentris terhadap sumbu X, kita harus menjumlahkan diagram tegangan majemuk dengan diagram momen, sampai kita dapatkan hasilnya sebagai yang ditampilkan pada layar. Kemudian, untuk mendapatkan diagram tegangan eksentris terhadap sumbu Y, kita tinggal membuat diagram sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Kemudian kita akan menghitung momen akibat tegangan normal eksentris pada tumpuan B. Masih sama persis dengan dua perhitungan sebelumnya, karena penampang tidak mengalami perubahan bentuk sepanjang bentang balok, maka akan kita dapatkan nilai momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu Y sebesar 9,4 kg per cm dan nilai momen akibat tegangan normal eksentris terhadap sumbu X sebesar 4,1 kg per cm persegi. Kemudian kita sajikan gambar diagram tegangan majemuk yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya, serta gambar diagram momen. Untuk mendapatkan gambar diagram tegangan eksentris terhadap sumbu X, maka kita tinggal menjumlahkan gambar diagram tegangan majemuk dengan diagram momen, di mana tarik plus tarik, maka hasilnya juga tarik, yaitu nilai tarik terbesar yang kita dapatkan adalah 366,77 kg per cm persegi. Kemudian pada bagian bawah terdapat tekan ditambah dengan tekan. Sudah pasti hasilnya tekan pula, sehingga kita dapatkan nilai tekan terbesar pada tegangan eksentris terhadap sumbu X sebesar 378,55 kg per cm persegi. Kemudian pada bagian bawah di sini tetap diagramnya sama persis dengan dua gambar diagram pada perhitungan sebelumnya.